Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran matematika. Untuk yang sekarang matematika peminatan kelas 10 dan kita akan mempelajari mengenai persamaan eksponen. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk-bentuk dari persamaan eksponen dan kita sudah bahas bentuk ke-1, 2, dan yang ketiga. Untuk di video kali ini kita akan bahas bentuk yang keempat dan bentuk yang kelima. Kita mulai dengan bentuk yang keempat. Nah, untuk bentuk yang keempat ada beberapa kemungkinan yang bisa diselesaikan. Di sini bilangan pokoknya sama sedangkan pangkatnya yang berbeda. Maka yang pertama, kemungkinan eksponennya sama, kita buat fx sama dengan gx. Yang kedua, bilangan pokoknya adalah 1. Ini syaratnya ya. Kemudian yang ketiganya seperti ini, hx sama dengan negatif 1. Asalkan negatif 1 pangkat fx harus sama dengan negatif 1 pangkat gx untuk x yang memenuhi. Dan yang keempat, hx-nya sama dengan 0, asalkan fx dan keduanya bernilai positif. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Ya. Nah, ini bilangan pokoknya sama, sedangkan pangkatnya berbeda. Maka kita ikuti langkah-langkah yang seperti ini. Nah, ini adalah soalnya, kita bahas ya. Untuk yang pertama, bagaimana kalau eksponennya sama? Nah, ini eksponen ya, 2x tambah 5 dan ini 5x tambah 2. Maka kita buat sama dengan, kita kelompokkan variabel dan variabel, konstanta dengan konstanta. Maka diperoleh seperti ini ya, ini linear seperti biasa. Nah, kita kasih tanda x1 ya. x1 sama dengan 1 dari sini, negatif 1 bagi negatif 3 sama dengan 1. Untuk yang kedua, kalau bilangan pokoknya 1. Nah, kita buat sama dengan seperti ini. Nah, kita kelompokkan satu sebelah kanan, kita ruaskan aja ke sebelah kiri ya. Jadi 11 dikurangi 1 adalah 10 dan ruas kanan sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya. Kita faktorkan seperti biasa, kita sudah membahasnya mengenai pemfaktoran. Maka diperoleh x dikurangi 5 sama dengan 0, maka x-nya adalah 5. Kita kasih tanda x2 ya, sama dengan 5 dan x-2 sama dengan 0, maka x3-nya sama dengan 2. Nah, sekarang yang ketiga, kalau bilangan pokoknya sama dengan negatif 1, ini akan memenuhi asalkan seperti ini terpenuhi ya, untuk x yang memenuhi. Nah, ini hx-nya kita buat sama dengan negatif 1 dari sini ya. Kalau bertanya, dari mana tuh negatif 1? Dari aturannya, seperti ini ya. Kita kelompokkan negatif 1 ke sebelah kiri. 11 dikurangi negatif 1 kan? Ya, jadi 12 ya kan, maka kita faktorkan, diperoleh faktornya seperti ini. Nah, maka kita kasih tanda x4 ya, ini sama dengan 4 dan x5 dari sini sama dengan 3. Tapi ini belum tentu penyelesaiannya, ada syaratnya karena syaratnya sini ya, harus terpenuhi. Kita coba untuk yang x keempat yaitu 4, ini harus memenuhi ke bentuk ini. Kita cari dulu nilai fx-nya berapa, gx-nya berapa. Jadi maksudnya berapa nilai F4? Kita masukkan, ini kan 2x tambah 5 ya, 2 kali 4 tambah 5 sama dengan 13. Kemudian GX, ini ya, GX itu 5x tambah 2, kita ganti X-nya dengan 4, hasilnya 22. Kemudian kita masukkan ke bentuk yang ini. Ya, kita masukkan ke bentuk negatif 1 pangkat Fx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Betul tidak memenuhi gitu ya. Kita masukkan fx-nya 13 dan gx-nya adalah 22. Ini tidak sama. Karena kalau bilangan negatif dipangkatkan ganjil, itu dia hasilnya negatif, ini negatif 1 ya. Kalau ini negatif 1 pangkat genap, hasilnya positif 1. Maka ini tidak sama. Jadi, x yang keempat sama dengan 4 bukan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita cek yang x kelima sama dengan 3 ya. Masukkan ke fx dan gx seperti tadi. Kemudian masukkan ke bentuk ini gitu. Apakah memenuhi? Nah, negatif 1 pangkat 11 itu sama dengan negatif 1 pangkat 17 ya. Negatif 1 pangkat ganjil kan, ini pun pangkat ganjil, maka hasilnya negatif 1 sama dengan negatif 1. Sehingga x5 yang ketiga merupakan penyelesaiannya. Nah, kita ke bentuknya ya, ke penyelesaian yang keempat, kemungkinan yang keempat. Ini dibuat bilangan pokoknya sama dengan 0. Nah, kita lihat dari bentuk persamaan kuadrat ini A-nya 1 ya. Kemudian B-nya negatif 7 dan C-nya adalah 11. Kalau seandainya ini bisa difaktorkan, kita faktorkan. Ternyata
untuk persamaan kuadrat ini kalau dengan memfaktorkan itu susah ya, maksudnya bisa aja cuman agak ribet, maka ada cara praktis dengan menggunakan rumus ABC. Kita kasih tanda X, 6 dan 7 di sini. Negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ini adalah dikenal dengan rumus ABC. Kenapa 6 dan 7 ya? Karena di sini ada plus sama minus, maksudnya X ke 6 dan X ke 7 gitu ya. Kenapa 6 ke 7? Ini kita lanjutkan dari sini ya. Nah, kita masukkan aja ABC-nya ini kan sudah ada, masukkan ke rumus ini ya. Seperti biasa, kemudian kita operasikan. Negatif 7 kuadrat kan 49 ya, ini negatif 44. Kemudian kenapa ini positif? Ini dari rumus negatif dan ini adalah B-nya yang negatif ya. Ini seperti ini. Nah, maka diperoleh 7 plus minus akar 5 per 2. Maka di sini kita pecah X6-nya yang positif, 7 tambah akar 5 per 2. Dan yang X7-nya adalah yang negatif, 7 dikurangi akar 5 per 2. Apakah ini akan memenuhi? Nah, memenuhi asalkan dia kedua-duanya bernilai positif ya. X ke 6 dan X ke 7-nya harus bernilai positif. Ini kita tes syarat ya. Harus kedua-duanya positif. Nah, yang pertama kita masukkan ke Fx6. Nah, masukkan ke Fx ya. Ke pangkat, ini X6-nya 7 tambah akar 5. Tambah 5 ini selesaikan 2 bagi 2 ya. Sehingga tinggal 7 tambah akar 5. 5-nya kita simpan di sini, 7 ditambah 5 adalah 12. Tambah akar 5, ternyata dia adalah positif. Kita masukkan ke GX-nya, 7 tambah akar 5 per 2 X-nya ya. Nah, ini adalah proses perhitungan seperti biasa ya, silahkan dipelajari, dipahami, dan ternyata hasilnya juga adalah positif. Nah, maka 7 tambah akar 5 per 2 merupakan penyelesaian. Nah, sekarang kita cek yang untuk X ke 7. X ke 7 itu 7 dikurangi akar 5 per 2 ya. Kita masukkan, ternyata hasilnya positif juga. Dan kita masukkan ke GX, ternyata hasilnya positif juga. Maka X yang ke-7 merupakan penyelesaiannya ya. Sehingga penyelesaian dari semuanya, X yang memenuhi adalah 1, 2, 3, 5, 7 tambah akar 5 per 2 dan 7 dikurangi akar 5 per 2 ya. Itu adalah penyelesaian untuk bentuk yang keempat. Nah, bagaimana kalau bentuk yang kelima? Untuk bentuk yang kelima, cara penyelesaiannya ada 2 ya. Dengan membuat Hx-nya sama dengan 0 dan bilangan pokoknya sama. Hx itu apa? Ya, lihat di bentuknya. Kita ke contoh, selesaikanlah. Nah, ini ya. Yang pertama kita buat Hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0 ya. Kita selesaikan. Nah, X kuadrat dan 4X sama 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, maka diperoleh seperti biasa pemfaktorannya X1 dan X2 ya. Nah, sekarang bilangan pokok sama, yaitu Fx sama dengan Gx. Kita kelompokkan ya, 2X kanan ke kiri, kemudian 3 ya ke sini. Kita selesaikan seperti biasa. Ini kita pasti terus antara memfaktorkan dengan operasi aljabar linear seperti biasa ya. Nah, ini diperoleh penyederhanaannya, maka kita tinggal faktorkan dan ketemu ini X3 sama dengan 1 dan X4 ini sama dengan 6. Jadi, nah ini merupakan penyelesaiannya untuk soal bentuk yang ke-5 ya. Nah, mungkin untuk di video kali ini kita selesai membahas 2 bentuk, yaitu bentuk keempat dan kelima. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.